orang dosa. Kalau ibu sayang suami ibu, keluar rumah tutup aurat. Karena kalau ibu keluar rumah buka aurat dan suami ibu mendiamkan, itu namanya dayus. Dayus itu adalah seorang istri yang dibiarkan oleh suaminya ketika auratnya terlihat, suaminya santai-santai, itu dayus. Membiarkan istrinya tak cemburu kalau aurat istrinya ditengok oleh orang lain, itu adalah dayus. Dayus itu masuk neraka. Kan gitu kan? Misalnya Ustaz ceramah tentang itu, lalu ibu mau keluar rumah, tengok kiri kanan tidak ada orang, dia letak sila. Itu meremehkan ajaran Islam, itulah fasik. Fasik ini dosanya besar. Ingat ya, fasik itu menular. Dia meremehkan syariat. Ibu naik motor, ibu bilang sama teman, "Hei, iya, ada tali murah di pasar kaget wah." "Oh iya, ayo pergi kita yuk, aku ambil jilbab dulu." "Nanti aja lah, kan dekat dia, nggak usah beli jilbab dulu lagi. Nanti ngantri orang lagi tali murah tuh. Tunggu dulu, aku ambil jilbab dulu nih, cepat aja lah, dekat ya." Akhirnya ibu ikut juga. Itulah fasik. Dia meremehkan syariat, dan fasik itu menular. Maka jangan terlalu dekat-dekat dengan orang yang meremehkan syariat. Dia akan mempengaruhi kita. Nggak apa-apa loh, santai aja lah. Itu. Padahal melanggar syariat santai, itu orang fasik. Orang yang dia tahu dia salah, tapi orang yang tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu itu, itulah orang fasik. Dia menuntut ilmu tidak serius. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarun. Ilmu itu kalau tak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Ilmu itu nggak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan. Karena yang dinilai oleh Allah di akhir masa nanti bukan ilmu, bukan seberapa banyak ilmumu, bukan seberapa banyak teori yang kamu dapatkan, tapi bagaimana amalmu. Tidak usah ilmu tinggi-tinggi betul, biarlah biasa-biasa saja, yang penting semuanya teramalkan. Ini untuk ilmu tinggi-tinggi betul, amalnya tidak mengikuti ilmunya, itulah orang fasik. Makanya saya tuh lebih sepakat membahas hal yang sederhana sajalah, supaya langsung bisa diamalkan. Karena ilmu itu kalau nggak diamalkan, dia akan bikin capek aja. Banyak memori tapi nggak membawa manfaat, banyak informasi tapi nggak membawa manfaat. Jadi makanya kita ambil informasi yang, jaga pikiran kita, bila perlu apa yang masuk ke otak kita ini informasi-informasi yang baik aja. Yang informasi-informasi yang tidak baik, itu ditutup aja, nggak usah masuk, karena otak ini berharga. Jangan diisi dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, ilmu diamalkan. Kalau tidak diamalkan nanti jadi orang fasik. Hal-hal yang tak penting jangan pikirkan, biar kita mudah mendapatkan ilmu. Ya, jangan diisi dengan hal-hal yang nggak penting isi pikiran kita. Oke? Yang kedua ciri orang fasik adalah dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau ngaku salah. Aku salah, tapi kan karena dia kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, dia aku kan nggak kayak gitu. Itulah. Nggak mau dia barang itu lah salah, tapi nggak mau mengaku salah. Egonya tinggi, itu orang fasik. Dan orang yang dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau ngaku dia salah, ini orang tidak akan pernah tenang hidupnya. Karena mengakui kesalahan akan mendatangkan ketenangan. Jadi kalau kita udah salah, akui aja lah. Oh, nanti saya rendah di mata manusia, nggak apa-apa. Yang penting kita menang di mata Allah. Jadi 2 poin untuk orang fasik, ciri-cirinya apa? Dia tahu tapi tidak mau mengamalkan apa yang dia tahu. Makanya tuntut ilmu yang patut diamalkan saja, yang mesti diamalkan saja. Kenapa? Biar isi kepala kita ini bermanfaat dan akhirnya tidak diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, apakah harus baca buku banyak-banyak di dunia ini? Enggak. Baca buku yang bermanfaat aja. Apakah harus baca buku teori penelitian ilmiah yang banyak-banyak di dunia ini? Enggak. Ambil yang kita butuhkan, baca yang kita butuhkan, amalkan sesuai dengan yang kita tahu. Kan banyak orang yang senang tuh baca buku banyak, ya kan? Saya baca 100 buku, kalau nggak teramalkan nggak ada manfaatnya. Dia bikin memori penuh aja. Maka biasakan dapat ilmu langsung diamalkan biar nggak jadi orang fasik. Yang kedua, kalau kita tahu kita salah, ngaku aja lah. Nggak ada masalah. Oke, aku siap salah. Oke, saya salah. Nanti saya perbaiki. Udah. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu aja lah.
Saya banyak yang nggak tahu. Kalau ada jemaah-jemaah saya tanya, aduh saya nggak pernah dengar Bu, nanti saya pelajari lagi. Biasa aja tuh. Biar kita nggak jadi orang fasik. Coba bayangkan yang saya tahu, yang saya nggak tahu saya jawab juga. Tahu-tahu salah. Ibu mengamalkan yang salah. Jadi dosa jariah. Itu ya. Maka pastikan, usahakan setiap ilmu yang kita dapatkan itu kita amalkan. Dapat ilmu tentang kata Ustadz dianjurkan bersedekah. Oh, bagaimana caranya ya sedekah itu ya? Gimana caranya? Oke, aku sedekah tiap pagi 1.000. Atau aku sedekah tiap Jumat mau ke pasar 5.000 lah. Amalkan langsung, walaupun sedikit. Kata Pak Ustadz dianjurkan baca Quran. Oh, gimana caranya ya? Tadi ibu baca Quran ngantuk. Coba cari waktu yang ngantuk kapan? 24 jam. Kapan saya nggak ngantuk? Coba, nanti yang nggak ngantuk itu situlah baca. Kadang-kadang wajar aja ngantuk itu nyo. Pagi mencuci, memasak, menyetrika semua. Siang-siang jam 2 kayak ini udah mengaji lah. Tapi jarang ibu pengajian sama saya ngantuk. Tak pernah saya tengok ngantuk. Kalau pengajian tak ngantuk. Kalau pengajian tak ngantuk ya. Ini jam ngantuk nih barangkali. Sebelum ini kan kopi. Ya luar biasa. Pengajian tak ngantuk itu luar biasa itu. Habis subuh ngantuk baca Quran. Ngantuk ya? Kok bisa ya? Iya. Oke, coba dicek nanti baca 3 kul sebelum tidur. Coba. Kok bisa ya habis subuh ngantuk ya? Padahal kan udah tidur. Dari subuh sampai syuruk ngantuk. Oke. Di tempat saya itu banyak ibu-ibu yang syuruk dari subuh sampai syuruk. Tak pernah saya tengok mereka menguap. Kali baca Quran pojok-pojok jarang ngantuk. Apa kegiatannya beda? Enggak lah, sama aja ya. Coba nanti dipelajari lagi. Kalau habis subuh ngantuk berarti di waktu yang lain ya. Oke? Bisa konsisten. Insyaallah bisa, insyaallah. Makanya minta doa sama Allah, semoga Allah mudahkan kita belajar ya. Allah mudahkan kita lebih baik. Maka ibadah itu berat. Saya paham, saya maklumi. Makanya doa sama Allah supaya Allah mudahkan kita dalam ibadah. Yang kedua adalah munafik. Yang pertama ciri-ciri orang fasik. Yang kedua adalah ciri-ciri penyakit yang tidak harus kita hindarkan adalah penyakit munafik. Apa itu munafik? Munafik ini geri sedikit ya. Dia ngeri nih. Banyak orang terjebak dalam munafik ini. Yang pertama ciri-cirinya adalah iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Itu orang munafik. Kalau dia ngomong dia bohong. Hati-hati, ibu mau pergi kondangan, mau pergi pengajian, ditelepon sama teman. Udah di mana? Udah OTW, padahal masih di rumah. Itu bohong. Udah di mana dah? Udah di jalan dah? Padahal masih masang sendal depan rumah. Itu bohong. Itu sebenarnya ciri orang munafik. Cuman kalau dibilang munafik, dia pasti dia marah. Tapi dia termasuk ciri-cirinya. Tahukah ibu, ketika terlalu banyak orang yang berbohong di dunia ini, ketika ada orang yang jujur pun dianggap orang bohong. Karena udah terbiasa. Jadi, katakan kulil haq walau kana murrah. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Itu kulil haq walau kana murrah. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Jangan suka berbohong, karena berbohong itu akan mendatangkan kebohongan berikutnya. Mau pergi ke rumah teman yang tak diizinkan oleh suami karena suami tak setuju berkawan dengan dia. Ibu pergi juga. Dari mana, Bang? Dari mana, Dek? Dari pasar. Satu bohong. Jam berapa tadi? Jam 8. Beli apa tadi? Beli bawang. Bawang apa? Bawang merah. Mana dia? Kutitip Bang di pasar tuh. Udah berapa bohongnya itu? Karena kebohongan akan mendatangkan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dan dosa kizab, dosa dusta, kizbun,
Itu dalam bahasa Arabnya kizab. Dosa kizab itu dosanya besar. Maka orang-orang yang kizab, orang-orang yang tidak amanah, biasanya kalau kita sudah berdusta, saya mohon maaf, pertama kita sulit menghafal pelajaran. Makanya para hafizah itu kalau dia bohong, hilang hafalan. Yang kedua, kalau udah kizab, kita udah susah menangkap informasi dari guru kita. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena kizab itu adalah bagian dari kemaksiatan. Maka jangan berbohong. Bohong itu cuma boleh 4. Pertama, mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Itu boleh bohong. Misalnya ibu berkelahi berdua. Saya bilang, bu, teman ibu itu, bu. Misalnya ibu ini curhat sama saya. Ustazah, teman saya itu jahat, nggak baik dia sama saya. Lalu demi mendamaikan ibu berdua, saya bilang, teman ibu itu bagus, bu. Dia mau minta maaf sama ibu. Cuma dia malu, tapi dia cerita ke saya. Padahal tidak kenyataan. Saya berdusta untuk mendamaikan. Datanglah ibu itu ke saya. Ustazah, saya tak suka sama si fulan. Udahlah bu, dia tuh sebenarnya menyesal, tapi malu dia. Maafkan aja lah. Akhirnya orang ini berdua jadinya damai karena saya membohongi itu semua, itu sunnah. Jadi mendamaikan 2 orang yang berkelahi, lalu kita berdusta, hukumnya sunnah. Selamat berbohong. Yang kedua, menyenangkan hati suami dan istri. Itu sunnah. Berbohong menyenangkan hati suami istri. Dibelikannya ibu baju merah maron, kulit hitam. Ditanya sama suaminya, mantap deh. Wih, cantik bang. Besok bang belikan itu lagi deh. Jangan bang. Jadi mendamaikan 2 orang berkelahi. Boleh, kemudian menyenangkan hati suami istri. Ibu masak kelebihan garam. Istrinya. Suatu ketika Aisyah masak sari kurma. Ternyata sari kurma itu kurma busuk dan pahit. Diminum oleh Rasulullah. Pahitnya lagi. Akhirnya Rasul bilang sama Aisyah, Aisyah istriku tercinta, aku ingin pergi keluar. Sebagai tanda cintaku untukmu, aku berikan separuh sari kurma ini untukmu. Aku tinggalkan separuh. Keluar Rasulullah, diminum oleh Aisyah. Pahit mah. Akhirnya Aisyah mengerti tanpa harus tersakiti. Jadi menenangkan hati 2 orang yang berkelahi, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, hukumnya sunnah dalam kondisi berperang. Boleh bohong kalau berperang. Berperang nggak mungkin jujur. Wahai orang Quraisy, aku di sini tembaklah, tak mungkin. Maka mendamaikan 2 orang yang berkelahi dan dalam kondisi berperang boleh berbohong. Nah, selanjutnya boleh berbohong kalau suami pelit. Kalau suami pelit tidak mau ngasih nafkah anak istri, itu ada dalilnya. Idzan nikahu lirajulin, kalau telah nikah dengan laki-laki, wa huwa bakhil, lalu laki-laki itu pelit, ambil uangnya. Kalau dia pelit, ambil uangnya. Libanatikum, untuk kebutuhan anak laki-lakimu. Wali abnaikum, kebutuhan anak perempuanmu. Illa qalil, secukupnya. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka laki-laki kau tak mau dicuri, jangan pelit. Karena dalil menyebutkan boleh ngambil duit suami kalau dia terlalu pelit untuk kebutuhan anak dan istri. Boleh curi. Tapi untuk kebutuhan anak istri anak dan istri bukan untuk beli iPhone. Selain itu tidak boleh berkelahi. Selain itu berkelahi, berbohong. Ya, selain itu tidak boleh berbohong. Ya, tidak boleh. Ada sekarang namanya April Mop. April Mop itu adalah semacam bulan April, biasanya 1 April hari berbohong sedunia. Bahkan mengerjain teman nggak boleh. Diambil sendalnya, disondokkan. Kau lihat sendal aku? Nggak tahu aku. Itu bohong. Jadi nggak boleh. Di antara orang munafik, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia memungkiri. Makanya hati-hati kalau kita berjanji.
Banyak orang kita nih berjanji dia ngomong insya Allah, betul ya? Ustazah, besok main ke rumahku ya, insya Allah. Artinya kalau Allah mengizinkan aku main ke rumah kamu. Tapi suatu ketika pas di hari H, ibu nggak mau, ibu lelah, ibu capek. Lalu kemudian ibu nggak mau. Akhirnya apa? Akhirnya ibu ngomong begini, nggak usah aja lah aku ke rumah dia. Kenapa? Misalnya ibu yang saya suruh ke rumah saya ya, ibu bilang insya Allah, karena Allah mengizinkan. Suatu ketika besoknya ibu malas, nggak usahlah ke rumah ustazah, kan kemarin sudah bilang insya Allah. Ibu malas. Sekarang saya tanya, malas ibu dari ibu atau dari Allah? Dari ibu atau dari Allah? Dari ibu. Berarti pada saat itu ibu sudah menjual nama Allah untuk kepentingan pribadi ibu. Jadi kalau kira-kira malas pergi, tak mau pergi, bilang gini aja, tengok besok dulu kalau ada kesempatan aku datang. Karena kalau udah insya Allah itu 99% harus ibu penuhi dan hanya boleh ibu tinggalkan kalau Allah yang tidak mengizinkan. Kayak mana Allah yang tidak mengizinkan? Sakit ibu, berarti Allah tidak mengizinkan. Kecelakaan ibu, berarti Allah tidak mengizinkan. Jatuh ibu dari pohon, berarti Allah tidak mengizinkan. Selagi ibu masih mengatakan bahwa insya Allah ibu harus berusaha, karena hanya Allah yang bisa membatalkan janji ibu. Sama kayak saya, kalau kajian saya selalu bilang insya Allah. Saya selalu bilang insya Allah, karena hanya Allah yang bisa membuat saya tidak datang. Macet itu Allah, bukan kehendak saya. Sakit itu Allah, bukan kehendak saya. Tapi kalau saya nggak datang karena malas, itu kehendak saya, nggak boleh. Jadi hati-hati, boleh ngomong insya Allah dengan syarat ibu benar-benar yakin kalau ibu akan kerjakan. Karena salah satu ciri-ciri orang munafik adalah ketika berjanji dia mungkir. Hati-hati dengan anak juga nggak boleh. Mama beli gula-gula cucu ma, iya mandi dulu, makan dulu, nanti mama beliin. Dan janji mungkir. Nek, beli layang-layang nek, boleh, mandi dulu, makan dulu. Udah makan, udah mandi cucu, lupa dia beli layang-layang. Biar aja lah, kan dia udah lupa. Munafik tuh, janji mungkir. Coba. Tapi kalau ibu nggak sanggup, ya mandi aja dulu. Kalau memang kita beli nanti. Tapi kalau nanti enggak, ya udah mandi aja dulu nak. Nah, itu boleh. Tapi kalau ibu bilang mandi dulu, nanti nenek beliin. Lupa dia lupa, enggak keluar piti. Enggak bisa kayak gitu. Dah? Apa? Aman. Iya, satu kalau dia percaya dia satu kalau dia ngomong dia yang kedua kalau dia dipercaya dia berjanji dia mau. Yang ketiga idza tumina khana, kalau dipercaya dia berkhianat. Para pengkhianat itu datang dari orang-orang terdekat. Karena orang akan berkhianat kalau kita udah curhat sama dia. Makanya pengkhianat itu biasanya orang-orang dekat. Entah sahabat, entah suami, entah istri, entah teman dekat. Kenapa? Kita percaya dulu sama dia, baru dia berkhianat. Kita percaya dulu sama dia, baru dia berkhianat. Idza tumina khana, kalau dipercaya dia berkhianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hati-hati. Boleh percaya, boleh menyampaikan siapa kita hanya dengan orang-orang tertentu aja. Karena ada koridor dalam curhat. Apa koridornya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalian tanyakan kepada orang-orang yang tak paham. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang paham, kalau kita paham. Ya, jadi hati-hati. Itu para pengkhianat biasanya orang-orang terdekat. Maka sebenarnya berserah itu kepada Allah. Nah, kalau kita dipercaya, jangan pernah khianati orang yang percaya sama kita, karena dosanya berat. Satu, kalau ngomong dia bohong, munafik. Kalau berjanji dia mau
mungkir. Kemudian kalau dipercaya dia berkhianat. Ngomong bohong itu bahaya. Nenek-nenek, ibu-ibu bangunkan anak. Sekolahnya jam 7. Baru jam 6 ibu udah bilang, bangun. Apa? Bangun. Udah jam 7. Tuh buka mata anak. Kiranya masih jam 6. Kita bohong demi membangunkan dia. Mana ada berbohong untuk kebaikan? Tidak ada. Bohong itu cuma boleh 4 tadi. Orang banyak bilang boleh bohong untuk kebaikan karena ini. Karena biasanya ini sejarahnya salah dipaham orang. Suatu ketika Rasul tegak di sini. Lalu kemudian datanglah sahabat. Datang orang Yahudi lari depan Rasulullah. Lalu datang orang Islam. Mau kemana? Aku pengen tengok orang Yahudi. Ada nggak tadi engkau lewat? Ketika engkau di sini, engkau tengok orang Yahudi lewat. Maka supaya orang Yahudi ini tak mati dibunuh, Rasul pindah. Rasul berpindah satu langkah. Rasul bilang, selama aku di sini, aku tidak pernah menengok orang Yahudi lewat. Itu bohong nggak Rasul? Bohong nggak? Dia tegak di sini. Lalu ada orang Yahudi berlari. Rupanya orang Yahudi ini ingin dipenggal kepalanya oleh orang Islam. Datang orang Islam, ya Rasul, aku ingin kejar orang Yahudi. Selama kau di sini, ada nggak kau nengok orang Yahudi lewat? Rasul pindah satu langkah. Selama aku di sini, aku tak pernah nengok orang Yahudi lewat. Bohong nggak? Iya. Orang mengartikan ini Rasul berbohong untuk kebaikan. Itu tidak bohong. Itu namanya tauriyah. Ada ceritanya berbohong untuk kebaikan. Kenapa? Karena berbohong untuk kebaikan itu berbahaya. Karena ada dalil, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, tidak baik di mata Allah. Bisa jadi baik di mata Allah, buruk menurut kita. Jadi jangan standarkan kebohongan pada kebaikan, karena belum tentu itu kebaikan. Jangan-jangan cuma menurut kita saja. Apakah berbohong membangunkan anak itu baik? Itu buruk banget. Coba. Nak bangun. Udah setengah 7. Terbuka mata anak tuh. Rupanya masih jam 6. Nah, bangun dia kan? Bangun. Tapi otaknya merekam. Mama ini ndak iya nih loh. Jam 7 baru, ya jam 6 baru dibilang setengah 7. Besok pagi benar-benar setengah 7. Bangun setengah 7. Bukanya matanya bentar. Palingan masih setengah 6. Tidur ya. Karena dia tidak percaya sama kita. Terus kita maki-maki ya. Kalau mau sekolah lah. Kalau tidak nanti. Padahal bukan dia yang malas. Dia tak percaya lagi sama kita. Apakah bohong untuk itu baik? Tidak. Efeknya buruk itu. Jangan keluar rumah, bilang sama cucu. Jangan keluar rumah. Ada momok. Ada kucing garong. Ada kecoa. Tengok sikit, udah ada kecoa dong. Tapi dia masuk. Besoknya, jangan keluar rumah. Ada momok dalam hati, tidak ada. Dah lantak lah. Akhirnya dia tidak keluar. Kita bilang dia nakal. Padahal dia bukan nakal. Dia tidak percaya karena kita terlalu sering bohong sebagai nenek dan orang tua. Fasik. Yang kemudian yang kedua, munafik. Ketiga, penyakit yang jelek yang mesti kita hindarkan dalam kehidupan kita. Nomor 3, ada namanya bakhil. Apa namanya? Bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil itu lebih parah dibeli, paling parah dibanding pelit loh. Bakhil itu luar biasa, pelit kuadrat kubik. Kalau pelit itu gini, aku punya, aku tak mau kasih orang, itu pelit. Kalau bakhil itu lain. Aku punya, aku tak mau kasih orang. Yang punya orang, aku mau. Yang punyaku, aku simpan-simpan. Tak aku pakai untuk diri aku. Tuh. Pelit dengan orang, pelit dengan diri sendiri, dan akhirnya punya orang kita mau. Berapa banyak orang
suka menumpuk emas. Tuh apa emasnya disimpan, Bu? Nanti kalau aku sakit, aku nggak nyusahin anak. Disimpan-simpan emas. Makan untuk diri sendiri, itu aja. Tidak menyenangkan diri padahal uang banyak. Alasan, aku nabung emas supaya kalau aku sakit, aku nggak nyusahin anak. Rupanya waktu sakit, dibilang sama tetangga sama anak, yuk ke rumah sakit. Nggak sakit dong, nggak parah dong, aman aja ya. Cuman karena tak mau mengeluarkan uang, padahal uangnya ada. Yang tadinya niatnya untuk sakit. Rupanya sakitnya makin parah. Yuk Bu ke rumah sakit. Aman aja ya, sehat ya. Ujung-ujungnya meninggal. Emas dinikmati oleh anak, warisan. Sekarang saya tanya sama kita semua, Bu, apakah warisan yang kita tinggalkan bermanfaat untuk kita? Tidak. Ibu punya 8 ruko, anak ibu 8, lalu ibu meninggal. Ruko itu ibu kasih untuk anak 8. Ada nggak manfaat buat ibu? Nggak ada. Maka kumpulkan investasi akhirat. Diri sendiri jangan terlalu pelit. Banyak sedekah, berbagi sama orang. Dan yang paling penting, anak tetap harus bekerja. Jadi daripada ibu simpan warisan, itu lebih baik separuhnya atau sebagiannya ibu jadikan sebagai harta investasi akhirat. Kalau ibu punya rumah peta 5 biji, ibu jual 1 aja. Ibu bangun masjid atau musola kecil di kampung-kampung. Ada 4 untuk bisa ibu pakai untuk beli bubur, untuk beli lontong. Kan udah usia kita-kita ini tidak banyak kali keinginan lagi, Bu ya. Kita, lu aja kali, gua enggak ya, canda ya. Apa sih keinginan ibu-ibu juga? Enggak terlalu lah, apa ya kan? Makan pun disuruh makan steak pakai mayonnaise topping barbecue pun nggak bisa lah ya kan? Palingan salah lauk aja. Salah lauk, goreng pisang, bubur, iya, daging dah juga bisa lah ya. Jadi kalau selera ibu cuma di situ-situ aja, saran saya tidak perlulah mengumpulkan harta yang terlalu banyak. Boleh sebagian diberikan untuk fakir miskin atau untuk amal jariah. Punya uang, bangun masjid, walaupun cuma tapaknya aja, walaupun cuma kubahnya aja. Ingat ya, Rasul pernah bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Jadi kalau ibu bangun masjid kecil, tak di mana, pertapahan kayak nama daerahnya, lalu pas ibu mau masuk masjid, nanti malaikat nanya, "Woi, mau kemana?" "Aku pengen masuk surga, malaikat." Ngapain? Enak aja tanya-tanya malaikat, tuh rumah aku di dalam. Artinya jauhi sifat bakhil. Kalau ada harta yang banyak, 10%-nya diberikan untuk amal. Hanya itu yang bisa membantu kita, bukan warisan yang kita tinggalkan. Paling penting statement adalah anak yang ibu tinggalkan, diberikan warisan atau tidak, dia tetap harus bekerja. Sampai berapa lama lah cuman warisan itu habis? Sebentar aja habis. Dia kalau berkah ditinggalkan, kadang-kadang berantu-antu pula dia. Saya bilang sama mak bapak saya, mama bapak tinggalkan warisan atau tidak, ini kami pasti tetap harus bekerja. Mama fokuskan untuk ibadah saja, kumpulkan amal sebanyak-banyaknya.
sama bapak, karena itu cuma yang bisa membantu mak bapak ke surga. Gak ada yang lain, tidak bisa. Makan susah-susah, kumpul emas, sakit, meninggal. Payahlah anak mencari di mana, lu tahu emas kemarin ya, awalnya jantung anak tu kan, bikin masalah. Ya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, terakhir penyakit yang harus kita hindari dalam diri kita selain fasik, munafik, dan bakhil adalah penyakit yang dinamakan dengan ria. Apa beda ria dengan sombong? Pernah dengar dua-dua? Ria, sombong, pernah dengar? Kalau sombong itu kita punya ilmu banyak, kita sok tahu, kita merasa paling banyak ilmu. Kita punya mobil baru, kita pamer-pamer, itu sombong. Kita merasa paling pintar, tak mau dengar cakap orang, itu sombong. Kalau ria beda. Ria itu adalah kita berbuat baik, tapi kita ingin diakui, disebut-sebut. Sebenarnya sih boleh menyebut kebaikan dengan syarat untuk kita yakin kita tidak akan ria. Kebaikan itu boleh disiarkan. Sahabat Rasul kalau dia berbuat baik dia umumkan, hari ini aku sedekah 4.000 dirham, supaya sahabat lain ikutan. Datang Utsman, hari ini aku sedekah 1.000 dinar, supaya sahabat lain ikutan. Tapi orang dulu imannya kuat. Boleh nggak kita menyebutkan berapa jumlah sedekah kita? Boleh kalau kita kuat, tidak terjebak dalam ria. Dan pada akhirnya apa? Dan pada akhirnya orang termotivasi bersedekah karena kita. Ada yang nanya kemarin, Ustazah, sebenarnya sedekah itu terang-terangan atau enggak sih? Tergantung. Kalau ibu yakin ibu tidak terjebak ke dalam ria, silahkan sedekah terang-terangan. Tapi kalau rasa-rasanya ibu takut ria, maka tutuplah sedekah ibu. Jadi itu tergantung kepada kita. Boleh kok sedekah terang-terangan, itulah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh aja. Tapi kalau nggak yakin, lebih baik ditutupi aja. Nah, ria itu adalah menyebutkan kebaikan kita dengan alasan dan bentuk apapun yang tujuannya selain memotivasi orang. Contoh, seorang suami, istri minta sama suaminya, bang minta jilbab bang, ya. Bang minta duit untuk mukena bang, ya. Bang, minta bang untuk dress code bang, ini duit ah. Bang, minta duit untuk beli HP bang, nia. Bang, minta bang untuk beli telekong dengan sejadah satu paket bang, banyak kali minta kamu. Kemarin dia minta jilbab, minta kain sarung, minta mukena, minta handphone. Sekarang ini dia lagi ya, ania. Dia sebutkan itulah aktivitas ria. Jadi kalau nggak mau kasih, jangan disebut yang udah diberikan. Jangan disebut yang udah diberi, hilang pahalanya nanti. Yang lalu biarlah berlalu, semoga yang kemarin belum tahu. Seorang anak, mama minta duit ma untuk beli permen ma, nia. Mama beli layang-layang ma, nia. Mama minta duit ma. Itu apa lagi? Untuk beli pistol ma, nia. Mama minta duit ma untuk beli handphone, nia. Mama minta duit ma untuk beli baju, banyak kali minta aku. Kemarin udah handphone, kemarin udah ini. Sekarang ini lagi. Itulah dia. Dia menyebutkan, mensyiarkan tanpa tujuan yang jelas. Hati-hati, maaf. Kadang-kadang kita ini banyak orang ya, banyak ponakan kita tinggal di rumah kita. Setahun dia tinggal kuliah di rumah kita. Kakak kita jauh, tinggallah ponakan kita di rumah kita. Kita besarkan ponakan kita, dia kuliah daripada ngekos tinggal di rumah kita. Tahu-tahu dia sukses. Pas kita butuh dia tidak ada. Apa kita bilang? Kemarin kau di rumah aku 2 tahun, sekarang udah sukses, tak kau tolong aku. Hati-hati, hilang pahalanya. Jadi kalau minta tolong aja. Kalau dia nggak mau bantu, itu urusan dia dengan Allah. Allah akan berikan bantuan dari tempat lain. Tapi kebaikan yang udah kita kasih, jangan lagi disebut-sebut. Kemarin diceritakan dia sama orang tuh, kemarin perlu dia, aku bantu dia. Sekarang kayak gitu dah. Oke? Itulah ria. Jadi kalau udah bantu, sudah. Kecuali tujuannya mencari solusi. Aku harus gimana loh? Aku sayang loh sama dia loh. Aku udah bantu tapi dia kayak gitu. Aku harus gimana?
Dan itu hanya boleh cerita ke orang yang lebih tepat. Karena kalau enggak kita menyebut-nyebutkan, saya bantu ibu, saya baik sama ibu. Suatu ketika ibu tak baik dengan saya. Kemarin aku bantu dia, apa yang dia minta aku kasih. Dia minta temanin, ku temanin. Sekarang aku kayak gini, dia kayak gitu. Dah disebut semua kebaikan bablas habis. Itu dia. Kecuali tujuannya kebaikan. Misalnya saya dengan ibu, saya baik, ibu balas kejahatan, saya selalu baik. Lalu ibu cerita ke saya, ibu baik sama orang, lalu orang itu tak baik sama ibu. Ibu cerita, Ustazah saya udah baik loh sama dia, tapi tahu-tahu dia tidak balas saya dengan baik juga. Apa bedanya dengan saya, Bu? Saya gitu juga, Bu, sama dia, Bu. Tapi saya tetap balas baik kok, Bu. Tenang aja lah, Bu. Itu tujuannya syiar. Ya. Jadi pastikan kita tidak terjebak ke dalam fasik, munafik, riya dan bakhil. Insya Allah ya, hati-hati ke depan kita hati-hati. Demikian wallahu a'lam bishawab ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, dakhalna al-jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqaribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakasirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.